Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya kebenaran, 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 dan kebenaran. Kepanjangan ya. Ini sebenarnya judulnya bisa kebenaran, 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 dan etc. Dan kebenaran itu entah sampai angka berapa. Supaya teman-teman bisa memahami, perhatikan gambar yang saya sertakan di layar. Saya dapat gambar ini di media sosial dan mudah-mudahan tidak kena klaim copyright ya. Tapi gambar ini bisa mewakili apa yang saya mau bahas. Jadi Anda bisa lihat di sini ada gambar di mana di situ ada satu objek di tengah berbentuk silinder yang disinari dari dua arah. Disinari dari arah yang satu menghasilkan satu image berbentuk bujur sangkar, dan disinari dari arah yang lain menimbulkan image berbentuk lingkaran. Anda bisa bayangkan apabila Anda berada di balik katakanlah yang biru dan warna apa ini? Hijau agak tua gitu ya. Apa sih ini warnanya? Anda berada di balik itu dan Anda hanya melihat di hasil dari penyinaran. Maka ketika saya tanya apa yang kamu lihat, kira-kira objek apa yang ada di balik layar, anggap saja itu layar. Maka Anda akan menjawab dengan apa yang Anda lihat, yaitu bujur sangkar atau lingkaran kalau Anda diberikan kesempatan hanya melihat salah satu layar saja. Nah, saya menanya kira-kira Anda betul nggak mengatakan seperti itu? Anda bisa mengatakan hakul yakin saya melihatnya seperti itu. Anda melihat dengan mata kepala sendiri, Anda melihat dengan tanpa perantara. Tetapi kalau kita bicara tentang esensi, apakah yang Anda lihat betul? Tidak, karena yang benar adalah bentuknya silinder. Tetapi yang nyampe ke mata Anda itu. Sementara kita bersaksi berdasarkan apa yang kita lihat. Ya, kalau misalkan sesuatu itu kompleks, menggunakan panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dan sebagainya. Nah, begitu pula orang yang satunya yang mungkin diberikan kesempatan melihat dari layar yang melihat lingkaran, dia akan bersaksi bahwa itu lingkaran. Nah, kalau kita pertemukan dua orang itu, maka kemungkinan dua orang itu bisa berdebat dan masing-masing bersumpah bahwa yang mereka lihat adalah kebenaran. Nah, sekarang Anda bisa melihat nggak satu fenomena yang menarik di sini bahwa ini terjadi di dalam kehidupan. Banyak orang dengan kesaksiannya, dengan penglihatannya, dengan panca inderanya, dengan pemahamannya, merasa bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka pahami adalah satu-satunya kebenaran, dan di luar itu mereka anggap bukan kebenaran. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya yang terjadi adalah kebenaran, 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 kebenaran. Semua kebenaran saling berserakan dan bisa berada di kepala banyak orang. Yang semua itu sebetulnya belum mewakili kebenaran yang sejati. Di sini ada kata truth, ada kata true. Dibedakan. Truth di sini dipahami sebagai kebenaran sejati dan true adalah kebenaran relatif. Saya meyakini bahwa sampai kapanpun ketika kita membicarakannya, yang membicarakan sebuah kebenaran sejati itu manusia, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan truth. Kita hanya bisa menjangkau true atau mengumpulkan sebanyak mungkin true. Yang Anda tonton di video-video saya itu bukan truth. Itu adalah kepingan-kepingan true yang sampai seumur hidup pun Anda tidak akan pernah bisa menjangkau truth. Misalnya, saya katakanlah sudah memahami truth, kebenaran sejati. Masalahnya adalah ketika saya menceritakan melalui kata-kata saya, melalui pikiran saya olah di dalam otak saya sehingga menjadi sesuatu yang bisa disampaikan, entah melalui tulisan atau media apapun, maka pasti akan terjadi distorsi. Belum lagi distorsi yang terjadi di kepala Anda. Maka terciptalah lagi yang namanya true. Ini sulitnya. Jadi itulah sebabnya kalau saya membayangkan itu jadi nabi itu nggak mudah. Karena mereka memahami sesuatu yang sangat tidak bisa dijelaskan. Tapi mereka harus menjelaskan itu. Belum lagi nanti problemnya antar generasi terjadi sebuah pewarisan yang akan mengalami distorsi yang tiada henti sampai sekarang. Anda perhatikan di Indonesia sekarang kericuhan yang terjadi di media sosial, di dunia nyata, entah itu suku, ras, agama, aliran, itu terjadi karena mereka tidak memahami bahwa apa yang ada di kepala mereka, apa yang mereka anggap iman, apa yang mereka yakini sebetulnya belum wilayah truth, tetapi mereka masih di wilayah truth. Apakah mereka menyadari bahwa sebetulnya yang paling memahami tentang Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu sendiri?
Dan apa yang di kepala mereka sebenarnya adalah apa yang mereka yakini tentang Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah memahami ini? Oleh karenanya orang yang bijaksana kadang nampak sebagai orang yang tidak tegas karena mereka bisa melihat bahwa semuanya itu truth. Semuanya adalah true dan dia sendiri sebetulnya belum memahami apa itu truth. Kita hanya mengira-ngira. Sementara kalau dari spiritualitas yang namanya truth itu sendiri, kebenaran itu sendiri adalah tangkeno kinoyongopo. Nggak bisa digambarkan, nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dikonsepkan. Lalu terus bagaimana dong? Oleh karenanya saya pernah bertanya-tanya kan, kita tuh sebenarnya menyembah Tuhan atau menyembah konsep yang ada di kepala kita tentang Tuhan. Itu suatu hal yang berbeda loh. Nah, tetapi orang yang pemikirannya belum nyampe akan sulit menerima kalimat itu. So, jadi teman-teman, apabila kita mengalami perbedaan, itu tidak selalu bahwa saya benar, Anda salah, atau sebaliknya. Bisa jadi dua-duanya benar. Ya, masalahnya adalah yang paling utama makanya buat saya adalah, apakah itu mengubah hidup kita dan memberdayakan? Itu lebih penting. Ketika orang nanya di kelas saya, Pak, kata trainer sebelah kok nggak seperti Bapak? Ya nggak apa-apa, karena trainer sebelah juga bisa membuktikan dan itu efektif buat dia dan banyak juga yang berhasil dengan cara itu. Saya hanya menceritakan true versi saya, tanpa harus menjelekkan true versi sebelah. Paham nggak maksud saya? Jadi, saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan setiap video saya, pasti ketika seiring bertambahnya subscriber, seiring bertambahnya yang komen di channel saya akan semakin banyak perdebatan atau perbedaan. Karena memang ini persoalannya semua orang tuh hanya membenturkan antara true. Nah, saya mencoba untuk memberikan sebuah toladan bahwa yuk kita jangan mengklaim bahwa yang ada di kepala kita itu, yang kita yakin itu sebuah sebuah truth. Yang ada di kepala kita tuh cuma true. Ya. Jangan GR bahwa kita tuh paham kebenaran sejati. Nah, kita nggak bicara antar agama lah, ya. Kita nggak usah sampai jauh ke sana. Di dalam agama saya, agama Islam, antara NU Muhammadiyah sudah beda. Beberapa ulama sudah beda konsep tentang pemahaman satu kata ayat. Seperti yang kemarin itu kasus tentang apa ya? Saya lupa tuh. Yang tentang yang politik kemarin itu kan ada ayat yang akhirnya menjadi sebuah kontroversi. Karena tiap orang punya true-nya sendiri. Dan masing-masing mengklaim ini yang benar dan menuding yang lain itu menafsirkan ayat berdasarkan nafsunya. Kalau menurut saya ya, semua orang itu tidak tahu apa-apa, termasuk saya. Ya, kita itu jebakannya adalah mengklaim bahwa pemahaman kita paling benar dan orang lain salah. Jadi kalau misalkan pada sebuah pertanyaan yang paling final, saya ingin tanyakan kepada Anda sendiri. Tidak usah dijawab, dan saya juga tidak akan menjawab itu. Jadi kalau dalam konsep truth, Tuhan adalah sebuah konsep yang sangat sulit dijelaskan. Sebuah objek geometri yang sulit sekali dijelaskan. Yang disinari dari segala arah akan memunculkan image yang lebih dari dua. Bisa jajaran genjang orang melihatnya, bisa segitiga, bisa itu hanya garis lurus dan sebagainya. Nah, ini jadi sulit akhirnya, ya. Itulah sebabnya ada sekitar 1000 nama Tuhan di bumi ini dari dulu hingga sekarang. Dan semuanya mengklaim bahwa yang paling benar adalah yang dia pahami. Jadi saya tanyakan kepada Anda, jadi agama itu true atau truth dari gambar ini? Hanya Anda sendiri yang bisa menjawab itu, dan waktu bisa jadi mengubah jawaban Anda. Saya tidak akan menjawabnya. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.